Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan pertarungan sengit yang diberi judul benar-benar pertarungan berdarah. Nah, pertarungan ini melibatkan penampilan antara International Master yang memiliki nama akun Skefson dengan rating 2642 menghadapi Grandmaster Penguin Game 1 yang memiliki rating 2660. Nah, pertandingan ini tersaji pada tanggal 10 Juli 2020, tepatnya 3 hari yang lalu, dalam ajang pertempuran tim Quarantine Bundesliga yang terdapat di Liches tentu saja. Pertarungan ini tersaji dalam duel 5 menit versus 5 menit. Bagaimana keseruan dari pertandingan ini? Tetap di Tarigan Catur Channel. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pertandingannya, di mana Skefson menggunakan catur buah putih, sedangkan lawannya yaitu Penguin Game 1 menggunakan catur buah hitam. Pertandingan dibuka dengan pion D4 dibalas dengan pion D5. Lalu pion C4 dibalas dengan pion E6. Lalu kuda F3 dibalas dengan kuda F6. Ini pembukaan yang sangat sering ditemukan di berbagai pertandingan Grandmaster, walaupun caranya yang berbeda-beda. Kadangkala dimulai dengan kuda F3 terlebih dahulu, atau seperti pertandingan ini D4 terlebih dahulu. Namun, pembukaan seperti ini sering sekali ditemui pada partai Grandmaster. Lalu, pion menuju G3 untuk membuka atau memajukan gajah satu langkah untuk segera melakukan promosi. Lanjut, di sini hitam lebih memilih untuk memakan pion di C4 melalui D, petak D. Di sini mungkin hitam sudah merasa terganggu sekali dengan keberadaan pion di C yang sangat mengganggu ya. Lanjut, gajah menuju G2 tadi sekalian untuk promosi. Kuda menuju C6. Rokade pendek oleh putih. Benteng menuju B8 untuk menguasai petak B tentu saja. Lalu pion menuju A4 dibalas dengan pion menuju A6. Nah, putih selanjutnya melakukan langkah A5. Nah, di sini video rasa langkah ini kurang bagus ya, mengingat langkah selanjutnya dari hitam adalah gajah menuju B4. Di sini menyerang pion 2 kali dengan gajah dan kuda tentu saja oleh hitam. Di sini sebenarnya putih punya cara untuk bisa saja melakukan gajah menuju D2, namun bukan itu yang dilakukan. Putih lebih memilih untuk melakukan langkah kuda B menuju D2. Lalu di sini hitam memutuskan makan pion, sedangkan putih juga memutuskan makan pion. Jadi keadaan dari kedua pemain masih seimbang posisi di atas papan. Lanjut, gajah yang diancam kembali ke posisinya menuju B4. Lalu menteri putih menuju B3. Gajah kembali ke posisinya di
E7 untuk menjaga pertahanan raja. Lalu kuda C menuju E5 mengajak pertukaran kuda di sini. Gajah menuju D7 dan akhirnya putih memutuskan untuk makan gajah tersebut. Dimakan kembali oleh Menteri Hitam. Lanjut, benteng menuju D1. Nah, langkah ini tentu saja digunakan untuk mengancam Menteri Hitam secara tidak langsung. Lanjut, Menteri Hitam bergerak menuju D5 sekaligus mengajak pertukaran menteri. Apa yang dilakukan oleh putih? Putih mundur, menterinya menuju C2. Lanjut, Menteri Hitam menuju B5. Pion menuju E4. Di sini putih berusaha untuk menguasai petak pusat dari permainan. Lanjut, rokade pendek oleh hitam. Nah, selanjutnya putih melakukan langkah pion menuju D5. Namun, alangkah baiknya jikalau putih, menurut Liches, alangkah baiknya putih melangkahkan gajah dari C menuju F4. Namun langkah ini tidak ditemukan oleh pemain putih, dan pemain putih lebih memilih pion menuju D5. Lanjut, penlakuan hitam tentu saja melakukan pemakanan. Terjadi pemakan buah-buah di sini. Lalu kuda yang diancam memutuskan untuk bergerak menuju B4. Di sini kuda B4 selain mengancam pion juga mengancam menteri di sini. Jadi ini adalah langkah yang cukup bagus ya. Lanjut. Tapi menteri putih punya langkah buangan, yaitu dengan makan pion di sini. Nah, hitam melakukan pemakanan pion di sini sekaligus menjaga gajah yang tadi diancam. Lanjut, menteri putih menuju E5, benteng F menuju E8. Di sini sama seperti sebelumnya. Di sini menteri putih ditekan secara tidak langsung oleh benteng hitam. Kuda mengancam menteri hitam mundur satu langkah menuju B6. Di sini gajah memutuskan untuk memakan kuda. Dan hitam punya langkah yang cukup unik, cukup bagus dengan melakukan langkah gajah menuju C5. Selain menyerang kuda putih 2 kali, di sini hitam juga mengancam menteri putih dengan benteng hitam. Jadi di sini adalah serangan double. Apa yang dilakukan oleh putih? Putih memutuskan untuk gajah makan pion. Di sini putih lebih memilih untuk menukarkan kuda yang akan diancam ini dengan gajah. Oke, selanjutnya apa gerakan dari hitam? Raja makan gajah. Dan di sini menteri putih melakukan langkah ke F4. Ini juga langkah yang cukup fatal ya, karena hitam punya langkah bagus dengan benteng B menuju D8. Putih juga masih bisa meredamnya dengan gajah menuju E3. Tapi langkah hitam selanjutnya membuat posisi putih semakin terjepit, yaitu dengan benteng menuju E4. Di sini otomatis kuda dari putih akan hilang tanpa kompensasi tentu saja. Menteri putih menuju F3. Gajah makan kuda. Gajah makan gajah. Benteng makan gajah. Nah, di sini tentu saja benteng putih tidak akan mengajak pertukaran, karena jika mengajak pertukaran maka perwira-perwira yang diandalkan putih semakin sedikit untuk
menyerang dari buah hitam yang masih lebih banyak. Benteng bergerak menuju D2. Benteng menuju A4. Di sini putih lebih memilih mengabaikan pionnya yang sudah diancam 2 kali oleh hitam. Tentu saja hitam memilih untuk memakan pion tersebut dengan menteri. Putih memilih langkah benteng menuju E4. Benteng A menuju E4. Benteng kembali ke posisi aslinya ke D7 sekaligus menjaga petak E7 yang akan menjadi sergapan putih. Pion menuju H4. Pion menuju H6. Pion menuju G4. Di sini putih ingin untuk mendapatkan kembali perwiranya yang hilang. Dan juga kesempatan ini terbuka apabila hitam tak menyadari dengan langkah pion menuju G5 yang merupakan kombinasi yang bagus. Namun tentu saja hitam mengetahuinya, tetapi hitam lebih memilih langkah menteri menuju B5. Ini juga mungkin langkah yang cukup fatal ya, karena benteng bisa bergerak menuju E5 sekaligus mengancam menteri hitam. Di sini menteri hitam mengajak pertukaran dengan menteri putih. Tentu saja tidak diterima ya, dan memilih skak menuju menteri menuju B3. Raja pindah ke F8. Lalu putih memajukan terus pion-pion yang sangat berbahaya. Tentu saja hitam memilih untuk melakukan pemakanan dan terjadi pemakanan di sini. Kuda yang diancam berpindah menuju D5. Lalu apakah langkah dari putih? Putih memilih untuk skak. Menteri putih skak menuju F3, mengancam raja. Benteng menutupnya dengan benteng F7. Di sini menteri bergerak menuju H3, tentu saja untuk mencari posisi skak di H8. Hitam yang mengetahuinya melakukan langkah raja menuju G8. Benteng mengancam menteri. Di sini ternyata hitam menemukan kuda menuju F4. Namun apa yang dilakukan putih? Putih memiliki langkah menteri menuju H2. Di sini lebih memilih makan benteng. Di sini tampaknya hitam sangat-sangat unggul. Namun kita lihat bahwa pertarungan ini belum benar-benar berakhir bagi putih, dan bahkan akhirnya putih keluar sebagai pemenang. Di sini langkah cerdik dari putih untuk menemukan winning solution adalah pion menuju G6. Benteng bergerak menuju F6. Tentu saja di sini dapat menemukan langkah skak. Menteri menuju H7 skak. Raja berpindah tempat menuju F8 dan skak. Raja berpindah tempat menuju E7 skak. Nah, di sini kuda tidak dapat memakan menteri karena sedang dipaku oleh benteng yang di mana kuda sedang menjaga raja tentu saja. Raja berpindah tempat menuju D6. Nah, disinilah kesempatan bagi putih. Walaupun buah-buahnya sudah banyak yang hilang, namun di sini putih diuntungkan dengan raja hitam yang sudah berlari ke sana dan kemari. Di sini putih terus menabung dengan memakan benteng. Di sini sangat luar biasa comeback yang dilakukan oleh putih. Lanjut, benteng menuju E8. Apa yang dilakukan oleh putih? Skak lagi terus, skak terus. Raja berpindah tempat menuju C7. Di sini putih menemukan langkah pion menuju G7. Selangkah lagi promosi. Apa yang dilakukan hitam? Hitam lebih memilih raja menuju B6.
Menteri Putih mengancam benteng sekaligus untuk mengantarkan pionnya menuju promosi. Raja memilih berpindah tempat ke A7 dan tampaknya merelakan Putih yang satu langkah lagi promosi. Ya, tentu saja. Dan akhirnya dimakan oleh benteng dan menteri makan benteng. Di sini Putih kembali unggul. Namun pertarungan ini belum benar-benar berakhir, di mana hitam juga masih bisa melakukan sedikit comeback di sini. Kuda menuju F4, benteng menuju E1, menteri menuju F3. Putih melakukan langkah menteri menuju G3. Nah, ini adalah langkah yang sangat fatal. Kenapa? Di sini hitam menemukan skak benteng. Ini benar-benar pertarungan yang berdarah sesuai dengan judul tadi. Ini luar biasa. Pertandingan ini menampilkan pertarungan yang luar biasa sekali. Dan akhirnya tentu saja karena Putih tidak mau kehilangan sternya, memakan benteng dengan kuda. Lalu menteri makan benteng. Di sini pion maju 2 langkah. Lalu menteri hitam menuju B5. Nah, di sini justru keadaannya berbalik. Hitam jadi unggul dan bisa meraih kemenangan. Namun pertandingan tidak berakhir di sini saja, di mana Putih dapat melakukan comeback hingga akhirnya memenangkan pertandingan. Bagaimana itu? Dengan melakukan langkah terus menuju F5. Nah, di sini mungkin karena waktu yang sangat mendesak, hitam salah melakukan langkah, atau mungkin hitam melakukan pre-move ya. Justru hitam malah melakukan skak di sini. Menteri pindah menuju F2. Pion maju 1 langkah. Nah, inilah salahnya dari hitam. Ini adalah kesalahan yang fatal. Tentu saja ini fatal karena pion bisa maju 1 langkah dan menteri hitam terpaksa memakan menteri putih dan raja makan menteri hitam. Nah, sudah tidak terkejar lagi di sini ya. Sudah tidak terkejar lagi. Dan akhirnya setelah langkah ini hitam menyerah karena hanya dengan posisi menteri putih ke A3 segalanya berakhir bagi hitam. Ini adalah pertarungan yang sangat luar biasa. Masing-masing pemain berhasil menemukan kelemahan langkah dari masing-masing lawan sehingga berhasil unggul, berbalik unggul, dan berbalik unggul terus. Pertandingan yang sangat luar biasa. Oke. Menurut video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.